Kereta api Gajayana merupakan salah satu layanan kereta api eksekutif unggulan milik PT Kereta Api Indonesia yang melayani perjalanan antara stasiun Malang hingga stasiun Gambir. Dikenal dengan kenyamanan, kecepatan, dan sejarah panjangnya, kereta api ini telah menjadi pilihan banyak penumpang sejak pertama kali beroperasi. Namun, di balik reputasinya sebagai salah satu kereta api kebanggaan Indonesia, kereta api Gajayana pernah mengalami sebuah peristiwa kelam yang menggemparkan dunia perkeretaapian Indonesia. Sebuah aksi pembajakan yang terjadi menjelang arus mudik Lebaran sempat membuat perjalanan kereta ini menjadi sorotan di seluruh Indonesia. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana kronologi pembajakan tersebut bisa berlangsung hingga akhirnya berhasil diakhiri oleh aparat? Mari kita telusuri kisah lengkap. Sabtu, 27 Agustus 2011 bisa dibilang menjadi sebuah peristiwa mencekam lantaran adanya pembajakan kereta api Gajayana Lebaran dari Malang menuju Jakarta Gambir. Bisa dibilang peristiwa pembajakan kereta api ini adalah pertama kali di Indonesia. Setelah ditelisik, pelaku pembajakan ini adalah seorang oknum anggota TNI yaitu Sersan Sadudarso yang diketahui belakangan mengalami depresi. Mulanya, kereta api Gajayana dengan nomor perjalanan KA 7101A dengan masinis Bapak Yoldian Wilyarso dan asisten masinis Bapak Bambang Suradi diluncurkan dari Malang ke Jakarta pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Perjalanan sampai dengan di daerah Cirebon, Jawa Barat, kereta aman, tak ada gangguan. Tetapi, sampai di sekitar stasiun Telaga Sari, beberapa orang menghadang kereta api. Satu orang penumpang gelap pun masuk ke lokomotif untuk memperlambat kecepatan kereta itu. Berikut ini merupakan kronologi dari peristiwa tersebut. Untuk pembahasan yang lebih lengkap dan mendalam, mari kita sambut kawan kolaborasi kita, Rasya, yang akan mengulas kronologi tragedi pembajakan kereta api Gajayana Lebaran berdasarkan berbagai sumber. Silahkan Rasya. Terima kasih NRLWS. Halo semua, perkenalkan saya Rasya dari channel YouTube Serasi. Kereta api Gajayana Lebaran diberangkatkan dari stasiun Malang pada tanggal 26 Agustus tahun 2011 pada pukul setengah 6 sore menuju Jakarta. Pada keesokan harinya di tanggal 27 Agustus 2011, kereta api tersebut melanjutkan perjalanan dari stasiun Cirebon pada pukul 6.21. Sekitar pukul 6.54, kereta sempat tertahan di sinyal masuk stasiun Jatibarang. Selanjutnya pada pukul 7.09 sejumlah orang termasuk pelaku pembajakan menghalangi laju kereta di stasiun Telaga Sari. Dalam peristiwa tersebut, salah satu pelaku naik ke lokomotif dan memaksa masinis yaitu Bapak Yoldian Wilyarso untuk mengikuti kehendak mereka. Pada rentang waktu 7.28 hingga setengah 8 pagi, kereta berhenti di stasiun Haurgelis untuk menurunkan penumpang yang sebelumnya berada di dalam lokomotif. Lokomotif yang teridentifikasi pada saat itu yaitu CC Dono 1106 atau yang sekarang bernomor CC Dono 19216 yang sekarang berada di Depo Cipinang. Setelah itu, masinis melaporkan kepada Pusat Kendali Daerah Operasi 3 Cirebon bahwa lokomotif telah kosong dari penumpang. Pada pukul 8.12, masinis menyesuaikan frekuensi radio dan meminta kepada petugas pusat kendali agar perjalanan kereta diberikan aspek sinyal hijau di seluruh stasiun berikutnya, sehingga kereta dapat melaju tanpa henti menuju Jakarta. Kereta kemudian melintas stasiun Cikampek pada pukul 8.04. Antara pukul 8.16 hingga pukul 9 pagi, petugas PK Timur Daerah Operasi 1 Jakarta berupaya menghubungi masinis melalui radio lokomotif, tetapi tidak memperoleh respon. Upaya penghentian melalui prosedur berhenti luar biasa atau BLB di stasiun Bekasi juga tidak berhasil. Kontak baru kembali terjalin pada pukul 9.08 ketika masinis menyampaikan dengan suara pelan bahwa dirinya sedang disandra dan memohon agar kereta dilanjutkan hingga stasiun Gambir. Namun karena kondisi stasiun Gambir sedang padat oleh penumpang dan rangkaian kereta lain, kereta tidak diarahkan ke stasiun tersebut. Pada pukul 9.10, upaya penghentian kereta di stasiun Jatinegara kembali gagal.
sehingga perjalanan dialihkan menuju stasiun Pasar Senen. 2 menit kemudian, kondektur menerima informasi dari pegawai stasiun Purwokerto agar dilakukan penarikan rem darurat ketika kereta memasuki stasiun Pasar Senen. Pusat kendali kemudian menginstruksikan teknisi kereta api untuk melaksanakan tindakan tersebut. Kereta akhirnya tiba di stasiun Pasar Senen pukul 9:35 dan dimasukkan ke jalur 4 setelah rem darurat ditarik dari dalam. Sesaat setelah kereta berhenti, aparat brigade mobil atau Brimob dan kepolisian segera melakukan tindakan pengamanan. Dalam operasi tersebut, 2 orang pelaku berhasil diamankan, sementara 1 pelaku lainnya melarikan diri. Selama insiden berlangsung, masinis mengalami luka ringan, termasuk petekanan psikologis dan bekas gorisan pisau sangkut. Tetapi tidak terdapat korban jiwa baik dari kalangan penumpang maupun kru kereta api. Terima kasih untuk penjelasannya kawan. Nah, insiden tersebut tidak mengganggu operasional kereta api secara keseluruhan, meskipun sempat menimbulkan kekhawatiran terhadap jadwal perjalanan kereta api jarak jauh yang sibuk menjelang libur Idul Fitri. Masinis diistirahatkan sementara setelah kejadian untuk pemulihan fisik dan psikologis. Tidak ada korban jiwa dari pihak penumpang maupun kru kereta api dalam insiden ini, tetapi sempat terdapat kejadian tegang selama negosiasi dengan pelaku. Aparat kepolisian dan militer melakukan penangkapan pelaku dan penyelidikan terhadap motif di balik pembajakan. Salah satu pelaku yang berhasil diamankan diidentifikasi sebagai Sersan 1 Darso, anggota Korps Marinir TNI Angkatan Laut, yang kemudian diproses hukum. Penyelidikan awal menunjukkan kemungkinan motif pelaku berkaitan dengan tekanan psikologis dan depresi, meskipun motif pastinya terus diselidiki oleh pihak berwajib bersama psikiater dan pihak keluarga pelaku. Sebagai langkah keamanan pasca insiden tersebut, PT Kereta Api Indonesia menambah pengamanan dengan menempatkan personel kepolisian di kabin lokomotif untuk mencegah insiden serupa selama musim libur berikutnya. Polisi juga menyiapkan pengawalan ketat dengan personel tambahan, termasuk rencana pengamanan ratusan personel untuk rangkaian kereta api. Demikian pembahasan mengenai tragedi pembajakan KA Gajayana Lebaran. Peristiwa ini menjadi salah satu catatan penting dalam sejarah perkereta-apian Indonesia, sekaligus menjadi pelajaran berharga mengenai pentingnya keselamatan, keamanan, dan kesiapsiagaan dalam operasional kereta api. Berkat kesigapan awak kereta, petugas PT KAI, serta aparat keamanan, peristiwa tersebut dapat diakhiri tanpa menimbulkan korban jiwa. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa berikan like, tinggalkan komentar, dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan video dokumenter dan konten berkereta api menarik lainnya. Saya NRL Railways bersama Rasya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap utamakan keselamatan dan salam Rail Fans Indonesia.